Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pagi ini kita akan membahas surat baru dalam juz amma. Kita masuk pada surah An-Nazi'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyiqati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa fal mudabbirati amra wan nazi'ati gharqa. Bismillahirrahmanirrahim. Demi malaikat pencabut nyawa terhadap orang-orang mukmin, nashta dengan sangat lembut. Wasabihati sabha, demi malaikat yang naik turun mencatat kebaikan. Fasabiqati sabqa, demi malaikat yang saling mendahului sesama mereka untuk melaksanakan perintah Allah. Fal mudabbirati amr, dan demi malaikat yang mentadbir alam semesta atas perintah Allah. Terjadi silang pendapat tentang An-Nazi'at ini. Ada yang mengatakan bicara tentang bintang, ada yang mengatakan bicara tentang kuda perang, ada yang mengatakan bicara soal para pemanah dalam pertempuran. Tetapi pendapat yang kuat dari ahli tafsir bahwa An-Nazi'at bicara tentang para malaikat. Para malaikat adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk melaksanakan seluruh keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka adalah para tentara-tentara Allah, dan jumlah mereka tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah. Sejak kapan para malaikat itu ada hubung kait dengan manusia? Tentunya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, maka para malaikat kemudian datang menghadap Allah dan mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah Engkau akan menjadikan makhluk, maksudnya Adam, yang kelak setelah Kau ciptakan dia akan menjadi makhluk pentumpah darah dan merusak bumi, sementara kami yang senantiasa memuji dan bertasbih kepada. Kalimat ini, kata para ulama, ini bukan kalimat protes sebagaimana yang dipahami. Dalam Al-Quran itu ada istilah al-khabar, ada istilah al-amru, dan ada istilah al-ardu. Al-khabaru
al-amru al-ardu. Kalau khabar artinya Allah menghabarkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan membuat di muka bumi ini seorang khalifah. Itu namanya khabar. Allah menghabarkan. Kalau perintah itu sifatnya perintah, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian. Kalimat sujudlah kalian ini bentuk perintah. Kemudian yang ketiga ada disebut al-ardu. Ini disebut penawaran. Malaikat menawarkan diri. Seperti Allah mengatakan, inna aradnal amana ala samawati wal ard fa abaina an yahmilna. Kami tawarkan kepada langit dan bumi untuk memegang amanah, tapi langit dan bumi enggan untuk memegang. Maka kalimat para malaikat yang mengatakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ini disebut al-ardu. Dalam ilmu bayan disebut al-ardu. Seolah-olah malaikat ingin mengatakan, ya Rabb, daripada Engkau menciptakan makhluk yang belum jelas, jangan-jangan makhluk ini kelak akan merusak bumi dan menumpahkan darah, utus saja kami ke bumi, biar kami yang bertasbih kepadamu, biar kami memuji kepadamu di bumi, sehingga bumi ini bersih dari maksiat. Malaikat seolah-olah ngomong seperti itu. Sudahlah, tidak usah ciptakan Adam, utus saja kami ke bumi, biar kami di bumi bertasbih memujimu, selesai bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lam, aku lebih tahu akan ciptaanku daripada diri kalian. Akhirnya kemudian, karena malaikat tergesa-gesa, ini kan tergesa-gesa malaikat menawarkan diri. Adam saja belum ditiupkan, bahkan belum diciptakan, tetapi sudah tergesa-gesa. Maka sebagai bentuk kafarahnya, karena malaikat tergesa-gesa, akhirnya mereka pun tawaf di Baitul Ma'mur setiap hari 70.000 malaikat. Sebagai kafarahnya, sebagaimana Nabi SAW ketika Mi'raj naik ke langit, dia melihat Baitul Ma'mur, tempat Ka'bah para malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat tawaf di situ. Karena kafarah tergesa-gesanya malaikat ketika menawarkan diri soal penciptaan Adam. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala betul-betul menciptakan Adam, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku sudah menciptakan dengan sangat sempurna jasad Adam itu, dan semata-mata aku tiupkan ruh, maka ketika ruh masuk ke jasad Adam, kalian harus segera sujud. Ada yang mengatakan maksudnya sujud malaikat kepada Adam ini bukan sujud ibadah, karena tidak boleh sujud kecuali kepada Allah. Maksudnya ada yang mengatakan bahwa sujudnya malaikat kepada Adam itu, bahwa Adam itu sebagai kiblat. Sama ketika kita sholat, kiblat kita kemana? Ke Ka'bah. Bukan kita nyembah Ka'bah, tidak. Ka'bah itu hanya sekedar jadikan kiblat saja. Tetap kita nyembah Allah dengan sujud kita. Lah sebagaimana kita menjadikan Ka'bah itu kiblat, maka para malaikat ketika sujud kepada Adam, Adam ini dijadikan kiblatnya para malaikat. Satu pendapat. Pendapat yang kedua, maksudnya adalah sujud ta'zim saja, hanya menghormati.
bukan sujud ibadah, karena sujud ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun dilakukan satu kali. Tidak selamanya malaikat sujud kepada Adam, hanya satu kali saja ketika ditiupkan ruh. Sujudnya malaikat kepada Adam itu bukan kepada jasad, bukan kepada jasad Adamnya, bukan. Tapi sujudnya malaikat kepada Adam itu karena menghormati ruh yang dimasukkan Allah kepada Adam. Kenapa? Karena kalimatnya min ruhi. Di sini ruh dinisbatkan kepada Allah. Ketika sesuatu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti sesuatu itu sangat istimewa. Baitullah, rumah Allah, berarti Ka'bah itu sangat istimewa. Kenapa? Karena dinasabkan kepada Allah. Naqatullah, untanya Allah, berarti untanya Nabi Saleh itu sangat mulia karena dinisbatkan kepada Allah. Tidak semua unta, hanya untanya Nabi Saleh saja. Termasuk di sini ruhnya ada. Min ruhi, dari ruhku, kata Allah. Ketika ruhnya ada dinisbatkan kepada Allah, maka ruh itu menjadi mulia. Sebab itulah para malaikat disuruh sujud untuk menghormati ruh yang dinasabkan kepada Allah, yang dimasukkan ke dalam jasad. Dari sini kita tahu bahwa manusia mulia itu bukan karena jasadnya, tapi manusia mulia itu karena ruh yang dimasukkan ke dalam jasad. Sebab kalau seandainya ruh itu dicabut, tidak ada kemuliaan orang itu. 3 hari saja sudah jadi bangkai, sudah bau, tidak ada orang berani dekat. Tetapi ketika ruh masuk ke dalam jasadnya, mulia dia. Makanya yang menjadikan mulianya sebuah jasad itu karena ruh yang masuk ke dalam jasadnya. Karena jasad ini bisa hancur. Itulah maksudnya malaikat sujud itu kepada ruh yang dimasukkan Allah kepada Adam, karena ruh itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah sejak para malaikat sujud kepada Adam, itulah ada hubung kait antara para malaikat dengan manusia. Karena ketika Adam kemudian betul-betul sudah ditiupkan ruh dari kepala sampai kaki, kemudian Adam bersin, kemudian Allah mengatakan, "Qul ya Adam alhamdulillah." Katakan ya Adam alhamdulillah. Maka alhamdulillah itu kalimat yang pertama diucapkan manusia. Ingat, kalimat alhamdulillah itu kalimat yang pertama kali diucapkan manusia. Maka setelah Adam mengucapkan alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, yarhamuka rabbuka ya Adam. Semoga Rabbmu merahmati dirimu hai Adam. Maka dari ucapan ini menjadi sunnah dalam Islam. Kalau ada orang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka orang sampingnya dianjurkan menjawab yarhamukallah. Semoga Allah merahmati dirimu. Karena dia sudah mendoakan kita secara khusus, maka sebagai imbalannya kita jawab doa itu. Apa jawabannya? Yahdikumullahu wa yuslih balakum. Semoga Allah berikan hidayah kepadamu dan Allah berikan kebaikan. Begitulah indahnya seorang muslim saling mendoakan. Hanya gara-gara bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, kita dapat doa rahmat. Maka sebagai timbal baliknya kita doakan kebaikan kepada dia. Makanya di zaman Nabi SAW banyak orang Yahudi yang pura-pura bersin di hadapan Rasul, supaya Rasul mengucapkan yarhamukallah. Tapi Rasul tahu dia bukan orang Islam, makanya Rasul tidak menyebut yarhamukallah walaupun Yahudi itu pura-pura bersin. Karena dia keterusan bersin, maka Nabi SAW mengatakan yahdikumullah. Cukup sampai di sini. Jadi kalau ada orang kafir kemudian dia bersin, ucapkan qul alhamdulillah, maka cukup diucapkan jawabannya yahdikumullah, titik sampai di sini. Semoga Allah berikan hidayah kepadamu, karena masih kafir.
Tetapi doa bersin ini hanya berlaku kepada 3 bersin saja. Ada orang bersin terus-terusan, haji, alhamdulillah, yarhamukallah, haji gitu lagi. Kalau sudah 3 kali tidak ada yarhamukallah, berarti orang ini bukan sehat, sakit. Maka jawabannya, la ba'sa tahurun insyaallah syafaqallah. Mudah Allah sembuhkan kamu. Kamu ini orang sakit, ke dokter sana. Jadi kalau sudah 3 kali tidak ada lagi anjuran untuk membaca yarhamukallah. Jadi ketika Adam alaihi salatu wassalam kemudian mengucapkan alhamdulillah, dan dari sini juga kata para ulama yang dituntut untuk menjawab itu kalau mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau dia hanya bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak ada kewajiban mendoakan dia. Ya, tidak ada kewajiban mendoakan dia. Saking besarnya pahala, kan nunggu doa dia, yahdikumullah wa yuslih balakum, itu yang kita tunggu dari dia. Makanya Imam Abi Dawud As-Sijistani, pengarang kitab Sunan Abi Dawud itu, ketika di masa-masa rihlah thalabul ilmi, dia naik ke dalam perahu untuk melanjutkan sebuah perjalanan misi thalabul ilmi. Ketika itu dia bayar 1 dinar untuk mengantarkan dia melintasi sungai, tambah 1 dirham lagi. Akhirnya kemudian diantar kepada orang bersin. Sudah dekat, kata Abi Dawud, yarhamukallah. Ada pergi lagi kita. Hanya untuk menjawab yarhamukallah bayar 1 dirham. 1 dirham itu berapa? 2,5 gram emas. Kalau dinar 4 gram lagi. Untuk menjawab bersin saja ngabisin duit 2 gram emas. Begitulah para ulama ya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, maka Allah memerintahkan kepada Adam, idhhab ila haula'il malaikah. Kau pergi kepada kelompok-kelompok malaikat, ucapkan salam kepada mereka. Maka Adam pun kemudian menghadap para malaikat dan mengatakan assalamu alaikum. Maka malaikat mengatakan wa alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuh. Di sini Adam alaihi salatu wassalam mendapatkan 2 doa rahmat. Pertama saat bersin, Allah katakan yarhamuka rabbuka ya Adam. Yang kedua saat mengucapkan salam kepada para malaikat, dia mendapatkan doa rahmat lagi. Wa alaikumussalam wa rahmatullah. Allah, Adam mendapatkan doa rahmat dari Allah. Maka sejak itulah Allah Subhanahu wa taala mendahulukan rahmatnya kepada Adam dan anak cucunya dibandingkan kemurkaannya. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rahmati wasi'at ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, mendahului kemurkaan. Artinya kalau seandainya seseorang itu banyak dosanya yang harusnya dia dapat murka Allah, dengan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, tetap Allah ampuni dia. Dan Allah lebih mendahulukan kasih sayangnya dibandingkan kemurkaan. Sekali lagi bahwa sejak peristiwa Adam dan para malaikat di langit inilah, maka terjalin hubungan baik antara para malaikat dengan manusia. Sehingga manusia akan terus bersama Adam dan anak keturunannya sampai saat mereka mengalami kematian, saat mereka berada di alam barzakh, sampai pun saat mereka berada di padang mahsyar, sampai ke dalam surga ataupun neraka. Malaikat tidak lepas daripada Bani Adam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan sangat keras. Ayat ini isyarat kepada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW mengantarkan jenazah, kemudian menunggu galian belum selesai, maka Nabi SAW kemudian memberikan nasihat. Ingat, nasihat bukan khutbah. Kalau khutbah di kuburan bid'ah, tidak ada ajaran.
hanya sekedar nasihat saja, diingatkan soal kematian. Jadi Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat tentang kematian mukmin dan kematian orang kafir. Lah ketika kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana seorang kafir, seorang fajir, seorang munafik, seorang yang ahli maksiat, dijelaskan bagaimana kematiannya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba yang kafir atau yang sejenisnya, apabila dia menghadapi kematian, maka malaikat maut akan datang menghampirinya dengan 3 malaikat bersamanya. Jadi semuanya malaikat yang menghampiri orang yang sedang sakaratul maut itu ada 4 malaikat. 1 malaikat maut, 3 rusulul maut. Sebagaimana Allah mengatakan tawaffathu rusuluna. Ya, kalimat rusuluna artinya rasul-rasul kematian. Di mana tugas-tugas rasul-rasul kematian itu, kalau dia ruhnya seorang mukmin, yang satu membawa kain kafan dari surga, yang satu membawa hanut minyak wangi dari surga, yang satu membisikkan di telinganya. Membisikkan apa? Alla takhafu wa la tahzanu innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqamah, maka saat kematiannya turunlah para malaikat ini, kemudian membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih hati, karena surga sudah Allah janjikan kepadamu. Maka malaikat maut mengatakan, keluarlah wahai ruh yang baik kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ruhnya seorang mukmin. Tapi kalau ruhnya orang kafir, wan nazi'ati gharqaini, maka rusulul maut ini membawa kain kafan dari neraka, membawa bau busuk dari neraka, dan menghembuskan di telinganya kalimat-kalimat yang menakutkan, kalimat-kalimat azab, kalimat-kalimat ancaman. Ya ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji ila ghadabin minallahi wa sakhati. Wahai ruh yang buruk, wahai ruh yang jelek, keluarlah kepada kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat maut akan datang dan mencabut nyawa. Nabi SAW mengistilahkan nyawa yang dicabut dengan safud namanya. Safud itu semacam senjata yang bengkok, cerulit lah bahasa kita, pisau bengkok. Kemudian pisau ini, kata Nabi SAW, dimasukkan ke kambing wol. Ibu bapak tahu kambing wol itu kan, kambing Australia itu yang banyak bulunya. Masukkan ke dalam bulunya, kemudian disiram bulunya sehingga lengket dengan pisaunya, kemudian ditarik dengan paksa, otomatis merontokkan setiap bulu-bulu kambing itu. Nabi mengistilahkan, begitulah malaikat maut ketika mencabut ruhnya orang kafir, karena dia tidak mau keluar, dipaksa keluar. Itulah disebut dengan gharqan, sehingga memutuskan sendi-sendinya dan dia merasakan sakit yang tidak tahu kecuali Allah yang tahu rasa sakitnya. Kemudian dia pun langsung diambil oleh Rusulul Maut. Malaikat maut itu hanya nyabut saja, kemudian diserahkan kepada Rusulul Maut. Kemudian Rusulul Maut memasukkan ia ke kafan dari neraka dengan bau busuk yang luar biasa. Bau busuk ini melambung ke langit. Semua malaikat mencaci maki baunya. Ini ruhnya siapa ini? Bau sekali. Maka para malaikat kemudian mengatakan, ruhnya fulan ibn fulan, menyebut nama yang paling buruk yang dia tidak sukai nama itu ketika di dunia. Maka ruh itu kemudian naikkan ke langit, tapi langit pertama menolak membukakan pintunya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Di mana Allah tidak membukakan pintu-pintu langit dan orang itu tidak akan masuk surga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Kata Allah, kembalikan ruh ke dalam jasadnya,
hantarkan catatannya fi sijjin, di tempat yang paling dasar yang ada di perut bumi. Maka ruhnya kemudian dilempar dari langit, kemudian masuk ke dalam jasadnya seolah-olah orang jatuh dari ketinggian. Ketika ruhnya kemudian bersatu saja, dia merasakan sakit yang luar biasa. Dan inilah akidah ahli sunnah, bahwa dunia kubur, fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur itu al-jasad wa ruh, dengan jasad dan ruh. Bukan ruhnya saja, jasadnya pun akan dikembalikan. Ya seperti kita hidup ini lah, di jasad wa ruh namanya. Coba Anda bayangkan Anda hidup di kuburan itu, yang 1 meter kali 1,5 meter, dengan jasad dan ruh seperti kita ini, tersiksanya luar biasa ya. Makanya saya analogikan, seandainya antum dikurung saja di kamar sendirian, tidak ada apa-apa di kamar itu, tidak ada makanan, tidak ada minuman, digelapkan, tidak ada handphone, tidak ada apa-apa. Sebulan saja dikeluarkan sudah gila tuh. Itu kalau sendirian tuh, tidak ada ngapa-ngapain saja. Apalagi di kuburan yang nggak mungkin lagi naik ke permukaan. Karena alamnya sudah berbeda, karena ada barzah. Barzah itu benteng antara penghalang kehidupan di atas bumi dengan kehidupan dalam kuburan. Itulah disebut barzah. Lah ketika kemudian ruh saja masuk ke dalam jasadnya, datanglah 2 malaikat. Bayangkan, ini menunjukkan bahwa malaikat itu terus ada alam berhubungan dengan anak Adam sampai pun ke dalam kubur. Sebut dengan malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian bertanya dengan membentak, ya man rabbuka, siapa Rabb, wa man nabiyuka, siapa nabi, wa ma dinuka, apa agamamu. Karena dia orang kafir, orang fajir, ahli maksiat. Dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Aku luka maqalan nas, aku hanya mengikuti apa yang diucapkan manusia. Maka ketika itu, karena dia tidak sanggup menjawab, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzaba 'abdi, hambaku telah berdusta. Sempitkan kuburan. Allah, sempitkan kuburan. Bukakan pintu neraka. Hantarkan hembusan angin panas dari neraka. Maka ketika itu datanglah orang yang paling buruk rupa, di tangannya membawa gada, dia tuli, tidak bicara, hanya memukul-mukul sampai kiamat dibangkitkan. Kata Nabi SAW, kalaulah seandainya gada itu dipukulkan di bukit Uhud, cukup menghancurkan gunung Uhud itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wan nazi'ati gharqa. Kemudian Allah mengatakan, wan nasyitati nashta. Ini kebalikan daripada wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta ini demi malaikat-malaikat yang mencabut ruhnya seorang mukmin, nashta, dengan kelembutan. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sama, Bara bin Azib mengatakan, sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila detik-detik sakaratul maut diutus 4 malaikat. Yang satu malaikat membawa kain kafan dari surga, yang satu malaikat membawa hanut, hanut itu minyak wangi dari surga, dan yang satunya bertugas membisikkan di telinganya. Kemudian setelah disiapkan, dihamparkan kain kafan dengan minyak wangi, kemudian tugas malaikat satunya mengatakan, la takhaf wa la tahzan, kau jangan takut, kau jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, surga sudah menanti. Kalau seandainya ada dalam rumah, kemudian diteriak-teriakin di luar itu, keluar, mau enggak uang 2 miliar? Kira-kira keluar enggak? Enggak mungkin enggak keluar. Tapi zaman sekarang ini hoax, Ustaz, jangan-jangan hoax pula gitu. Seandainya beneran, pasti keluar. Namanya kabar berita gembira kan itu ya. Pasti senang ingin keluar. Makanya ketika malaikat maut mencabut ruhnya, maka Allah mengatakan, wan nasyitati nashta. Dalam hadis Bara bin Azib diistilahkan dengan famisaqa. Ya, famisaqa itu maksudnya begini. Kalau ada teko, teko ini penuh dengan air, kemudian kita tuangkan dari mulut teko itu, dan tekonya penuh dengan air, tentu akan keluar dengan sangat deras kalau masih penuh dengan air.
Tapi kalau seandainya satu teko ini tinggal satu tetes air di dalamnya, kemudian kita tuangkan, maka satu tetes ini akan berjalan pelan-pelan sampai kemudian di mulut teko pun tidak langsung netes, gantung dulu di ujungnya, baru kemudian netes. Kata Nabi SAW, begitulah malaikat maut ketika mencabut ruh seorang mukmin seperti akhir air yang ada di mulut teko, yang tinggal satu tetes itu. Dia akan pelan-pelan sampai akhirnya dia pun dicabut nyawanya. Kenapa pelan? Supaya tidak menyakiti dia. Walaupun tidak ada kematian kecuali ada sakaratnya. Maksudnya sakarat pasti ada rasa sakitnya. Setiap kematian itu ada rasa sakitnya. Karena Rasul yang mengatakan, ala wa inna lil mauti la sakarat. Setiap kematian itu pasti merasakan sakarat. Makanya orang nazak itu disebut sakaratul maut, karena dia sedang merasakan sakit. Tapi sakitnya seorang mukmin tidak sesakit seorang kafir yang dicabut, itu maksudnya. Karena pelan-pelan tidak menyakiti. Kalau orang kafir kan dipaksa gitu ya. Kalau orang mukmin itu pelan-pelan, mulai dari ujung jari, kaki dan tangan sampai ke kerongkongan. Di sini Allah mengatakan hatta idza balagatit tara wa qila man rah. Ingat ketika nyawa sudah di sini. Nyawa itu kan keluar dari mulut. Sebagaimana Allah memasukkan dari mulut, maka Allah keluarkan dari mulut. Maka nyawa akan keluar dari mulutnya. Tapi ketika nyawa sudah di kerongkongan, Allah katakan apa? Wa qila man rah. Siapa yang bisa meruqyah dia? Maksudnya siapa yang bisa mengobati dia, mengembalikan ruh ke dalam jasadnya? Tidak bisa. Tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan orang yang sedang sakaratul maut. Makanya Rasul ketika menyebutkan habbatus sauda, apa kata Rasul? Habbatus sauda dawaun likulli da'in illa syamma, kata Rasul. Habbatus sauda itu obat bagi setiap penyakit kecuali kematian. Jadi kalau orang sedang sakaratul maut, jangan dikasih habbatus sauda, tetap mati dia. Karena tidak ada yang bisa mengobati kematian. Karena Allah yang mengatakan wakila man rab, siapa yang bisa meruqyah dia? Tidak ada yang bisa meruqyah dia, mengembalikan ruhnya. Tapi ruhnya seorang mukmin dicabut pelan-pelan itu supaya tidak merasakan sakit. Artinya kalaupun dia merasakan sakit, dan setiap sakarat ada rasa sakitnya, boleh jadi rasa sakit yang diderita saat sakaratul maut itu akhir daripada ujian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggugurkan dosa akhir dalam badannya. Karena sakit itu hakikatnya kan menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Boleh jadi rasa sakitnya itu adalah sebagai penggugur dosa akhir dia. Karena Rasul pun merasakan sakit. Jangankan kita, Rasul yang mengatakan saat detik sakaratul maut, ala wa inna lil mauti la sakarat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika kemudian ruh itu dicabut, betul-betul dicabut, baru dimasukkan ke kain kafan dari sorga, dibaluri dengan minyak wangi dari sorga. Minyak wangi membumbung ke langit. Semua malaikat memuji. Itu ruhnya siapa? Oh harum sekali. Ruhnya siapa itu? Harum sekali. Maka ketika jenazah ini kemudian naik ke langit, Rasulul Maut mengatakan fulan ibn fulan, fulan ibn fulan. Rebutan malaikat dari mana-mana, ingin mengangkat dia ke langit. Sampai akhirnya pintu langit pertama dibuka, naik lagi ke pintu langit kedua, sampai ke langit ketujuh. Tidak tahu sampai ujungnya di mana, karena riwayatnya dinaikkan sampai langit ketujuh. Apakah setelah langit ketujuh saja, ataukah sampai di Sidratil Muntaha, wallahu a'lam. Tapi yang jelas Allah katakan, kembalikan ruh ke dalam jasadnya, angkat terus catatannya sampai fil iliyyin, di tempat yang paling tinggi di surga. Maka ruhnya dihantarkan secara sopan, dimasukkan lagi. Kalau ruhnya orang kafir dilempar saja. Kalau ini dihantarkan betul, dimasukkan lagi ke dalam jasadnya. Ketika dia terbangun, disangkanya dia masih hidup di dunia. Ini waktu sholat. Ya. Ketika datang malaikat Munkar dan Nakir, tidak dipedulikan sama dia. Siapa Rabbu? Dia mengatakan Allahu shallait, aku pengen sholat. Karena memang ketika di dunia suka sholat dia. Kalau dia suka sedekah, saya ingin sedekah. Dia tidak sadar kalau sedang ditanya. Karena dia ingatnya ibadah. Sehingga ketika ditanya, "Man Rabbuk?"
Ya dia santai saja menjawab, aku ingin sholat. Mungkin bahasa kitanya walaupun meleng-meleng sama Tuhan Allah gitu ya. Dengan mudahnya dia menjawab Allah, Muhammad, Islam gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah." Allah mantapkan jawaban orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap baik di dunia ataupun di akhirat. Ketika itu Allah katakan dari langit, "As-sadaqa abdi, hambaku telah benar." Bentangkan kuburannya seluas-luasnya, sejauh mata memandang. Buka pintu sorga, biar masuk angin dari sorga. Hantarkan makanan, hantarkan minuman, hantarkan pakaian. Maka pintu sorga dibuka, masuklah angin dari sorga. Itulah disebut dengan nikmat kubur. Tiba-tiba datang orang ganteng, orang yang sangat mengasihkan, ngajak ngobrol. Dan rupanya obrolan ini tanpa sadar saking asiknya, tiba-tiba kemudian orang ini memberitahu bahwa sebentar lagi Israfil akan meniupkan sangkakala. Padahal lama dia di kuburan. Bayangkan orang yang di kuburan sejak zaman Adam sampai hari ini. Berapa abad mereka di kuburan, toh gak dikiamat-kiamatkan. Apa gak bosan dia dalam kuburan kan? Tetapi orang-orang yang beriman, maka sekejap saja ketika ngobrol dengan orang yang baik, yang ganteng, yang soleh ini, hanya sekejap saja tiba-tiba diberitahu akan terjadi kiamat. Maka dia kemudian mengatakan, "Ya Rabb, segerakan biar aku kembali kepada rumah dan keluarga." Jadi amalan kita yang akan menemani kita di kuburan. Wan nasyitati nashra. Kemudian Allah mengatakan was-sabihati sabha. Ada dua penafsiran as-sabihati sabha. Ada yang mengatakan as-sabihat itu malaikat-malaikat yang bertasbih. Malaikat-malaikat yang bertasbih. Dan memang para malaikat yusabbihuna al-laila wan-nahar la yaftur. Allah mengatakan malaikat itu tidak pernah futur, artinya terus bertasbih siang malam. Dan tasbihnya para malaikat adalah ucapan alhamdulillah. Bahkan seluruh makhluk, bukan malaikat saja. Kalau seandainya Allah takdirkan antum mendengar tiang ini bertasbih, tiang masjid ini, maka antum akan dengar tiang ini mengucapkan alhamdulillah. Kalau seandainya jendela-jendela dan pintu-pintu Allah perdengarkan bertasbih, maka antum akan dengar mereka mengucapkan alhamdulillah. Atau pohon-pohon di luar sana, ya, atau bunga-bunga itu ya, ibu-ibu yang suka nanam bunga itu. Kalau seandainya diperdengarkan tasbihnya, pasti mereka mengucapkan alhamdulillah. Ikan-ikan, semut-semut dan semua binatang. Tetapi kita tidak paham tasbih mereka karena tidak diperdengarkan. Makanya Allah mengatakan wa in min kulli syai'in illa yusabbihuna bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidaklah segala sesuatu yang Allah ciptakan kecuali mereka bertasbih dengan menyebut alhamdulillah. Tapi kau tidak paham tasbih mereka. Artinya bahwa ucapan alhamdulillah karena ucapan yang pertama diucap Adam dengan itu. Dan itu pula lafaz tasbih yang diucapkan semua makhluk, termasuk para malaikat. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi. Malaikat-malaikat pemikul arsy dan malaikat-malaikat di sekitar arsy, termasuk dari langit ke-7 sampai ke langit pertama, yusabbihuna bihamdi. Mereka bertasbih bihamdi. Arti bihamdi itu kan ucapan pujian tahmid. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini memang kalimat yang luar biasa. Maka jangan pernah tinggalkan kalimat ini. Baik dalam kondisi senang, baik dalam kondisi sulit, ucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli syai'. Segala sesuatu saya memuji Allah. Karena kalimat ini masuk ke semua wilayah. Untuk tanya orang yang kaya, mana kondisinya? Alhamdulillah. Bisnis lancar. Sama orang miskin, gimana kondisimu? Alhamdulillah, masih bisa makan. Sama orang sehat, alhamdulillah sehat. Dah kamu asam urat, dah alhamdulillah. Sama orang sakit, gimana kondisinya? Alhamdulillah. Orang sebelah kemarin ketabrak mati, alhamdulillah. Semua mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu masuk kemana-mana.
Makanya ucapan alhamdulillah ini jangan pernah tinggalkan. Dalam kondisi senang, dalam kondisi sulit, tetap kita memuji Allah. Karena Allah itu dipuji bukan saat senang saja, tapi Allah dipuji juga saat kita susah. Allah dipuji baik senang ataupun susah. Kembali bahwa ada yang mengatakan wasabihati sabah, tapi ada juga yang mengatakan berdasarkan zahir daripada lafaz as-sabihat. Sabihat itu artinya malaikat yang naik turun. Ya. Artinya naik turun, naik turun. Itu namanya disebut sibah dalam bahasa Arab. Ya. Kalau di sungai sibah itu ya sibah, maksudnya berenang. Tapi kalau ke atas disebut naik turun. Itu was-sabihati sabah. Apa maksudnya naik turun di sini? Maksudnya para malaikat itu setiap hari naik turun. Jadi ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk turun mencatat semua amal kebaikan hamba, dan setelah dicatat naik dilaporkan setiap hari seperti itu. Ingat hadis ta'aqubul malaika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yata'aqabuna fikumul malaikatu malaikatul laili wa malaikatun nahar." Jadi Allah Subhanahu wa taala menugaskan ada malaikat-malaikat yang mencatat di malam hari. Tapi malaikat-malaikat ini tidak mencatat keburukan. Mereka khusus mencari orang-orang yang berbuat baik saja. Jadi kalau di malam hari, umpamanya kita ini sholat witir, sholat tahajud, baca Quran, kemudian tidur sebelum tidur berwudu, kemudian baca doa, kemudian tidurnya dianggap ibadah karena didoakan para malaikat. Kemudian bangun sebelum fajar, berzikir kepada Allah, kemudian berwudu, kemudian sholat subuh. Itu kan semua amal baik. Ini yang dicatat di malam hari. Nanti kemudian setelah malaikat mencatat dari mulai awal malam sampai akhir malam, maka di waktu subuh inilah penentuan malaikat yang mencatat naik ke langit untuk melaporkan amalan kita apa saja ketika di malam hari. Sekali lagi, dia tidak mencatat keburukan. Karena yang mencatat keburukan sudah ada, namanya raqib dan atid. Kalau raqib dan atid lengkap catatannya. Mau yang buruk, mau yang tidak buruk, semua dicatat. Sampai-sampai kata para ulama, malaikat raqib dan atid itu satu mencatat yang ada dosanya, dua mencatat yang ada pahalanya, tiga mencatat yang tidak berbau dosa dan tidak berbau pahala. Semua dicatat. Tetapi yang dihisab cuma dua, yang berbau dosa dan pahala saja. Tapi kalau tidak berbau dosa dan pahala, tidak akan dihisab. Tapi semua dicatat. Lengkapnya catatan raqib dan atid itu. Dan kelak akan menjadi bukti bahwa kita pernah melakukan apapun dan tidak mengelak karena semua akan jadi saksi. Termasuk kulit kita jadi saksi. Sampai-sampai badan ini protes kepada kulit. Wa qala li juludihim lima syahidtum alaina. Hei kulit, kenapa kau jadi saksi kepada badanmu sendiri? Apa kata kulit? Antaqana Allah. Allah membuat aku bicara. Mau diapakan lagi? Ya. Nah, kalau kulit jadi saksi, siapa yang akan bayar? Nggak bisa bayar pengacara lawyer ya. Lawyernya saja butuh lawyer. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi as-sabihah yang turun naik malaikat. Kemudian kalau sudah naik di malaikat yang mencatat kebaikan di malam hari, di waktu yang sama turun malaikat yang mencatat kebaikan di siang hari. Ngapain saja antum di siang hari? Oh, silaturahim, birrul walidain, kasih makan anak yatim, puasa sunnah, dan begitu seterusnya. Sampai waktu asar. Di waktu asar kemudian mereka naik untuk melaporkan catatan kita selama siang hari. Itulah yang disebut dengan as-sabihati sabha. Kemudian fasabiqati sabqa. Dan malaikat yang berlomba-lomba untuk melaksanakan perintah Allah. Ketika para ulama menyebutkan ayat hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu, apabila malaikat merasakan takut yang luar biasa, kemudian mereka mengatakan kepada malaikat yang lain, apa yang difirmankan Rabb kalian? Maka malaikat mengatakan, Allah berfirman begini dan begini. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau hendak memerintahkan sesuatu kepada para malaikat, kan yang mengatur alam semesta ini tentu Allah. Kita katakan Allah yang mengatur alam semesta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk
membuat kehendaknya, seperti menurunkan hujan, mengirim angin, mengirim tsunami, menumbuhkan tumbuhan dan begitu seterusnya. Itu kan tugas-tugas para malaikat yang Allah perintahkan. Lah apabila Allah Subhanahu wa taala hendak memerintahkan kepada para malaikat ini, maka malaikat akan pingsan karena suaranya seperti gemerincing besi yang dipukul-pukulkan di batu. Semua pingsan. Yang pertama siuman Jibril. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, setelah selesai berfirman kepada Jibril untuk menyampaikan tugas-tugas malaikat dari yang memikul aras sampai yang di langit pertama, maka barulah para malaikat siuman. Maka malaikat yang di atas aras kemudian bertanya kepada Jibril, "Mada qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang difirmankan Rabb kita kepada Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Qalul haq, begini. Maka semua malaikat yang di aras mengatakan, "Subhanallah, Allahu Akbar." Mereka bertasbih dan bertakbir. Kemudian malaikat yang di aras ini menyampaikan kepada malaikat yang di bawah. Malaikat menyampaikan di bawahnya. Malaikat sampai kepada yang di langit pertama. Malaikat yang ada di langit kedua menyampaikan ke yang di langit pertama. Inilah yang dicuri dengar oleh jin-jin yang ada di atas awan. Jadi jin-jin yang di atas awan ini, mereka memiliki pos-pos dengar atau disebut dengan maqaidul samsi. Dari mana kita tahu bahwa jin-jin itu memiliki pos-pos di atas awan? Dari cerita jin sendiri. Jadi jin-jin yang dulunya kafir, penyembah iblis itu, mereka ketika mendengar bacaan ayat Al-Quran beriman. Yang disebut dengan jin nasibin itu. Kemudian jin nasibin ini menceritakan lah kisahnya dicantumkan dalam Al-Quran dalam suratul jin. Jadi jin-jin yang menceritakan kepada Rasul ya, setelah masuk Islam itu sampai diabadikan kisahnya, cerita-ceritanya itu setelah masuk Islam, dan Allah rangkum dalam suratul jin. Wa inna kunna maqaida lis-sam'i. Kami punya pos-pos di bawah, di atas awan itu, kata jin itu. Untuk apa? Mendengar percakapan para malaikat yang di langit pertama. Malaikat di langit kedua bercakap-cakap dengan malaikat di langit pertama tentang tugas apa yang mereka harus lakukan. Bulan depan akan terjadi musibah kalau mendapatkan satu kalimat. Maka jin yang paling di atas awan itu, karena mereka naik ke atas itu seperti orang panjat pinang. Jadi akan menyampaikan kepada jin di bawahnya, sampai jin yang paling bawah baru mereka berkomunikasi dengan para dukun. Ya, saya punya berita ini, wanipil, gitu ya. Nanti kata dukunnya, nggak apa-apa saya murtad. Nah, kasihkanlah itu kabar berita. Itu sudah dicampur adukan dengan 100 kedustaan. Jadi satu benar yang 99 dusta. Makanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang mengatakan Rasul pendapatku soal paranormal itu apa? Kata Rasul, hum laisu bisyai. Mereka itu tidak ada apa-apanya. Kemudian mereka mengatakan ngotot, ya Rasulullah, yuhadditsuna ahyanan bisyai'in yakunu haqqan. Tapi mereka kalau bercerita, kadang-kadang ada benarnya loh Rasul. Kadang-kadang ramalannya betul tuh. Kata Nabi SAW, itulah satu kalimat yang dicuri jin di atas awan dari percakapan para malaikat yang dicampur adukan dengan 100 kedustaan. Kemudian yang satu benar disampaikan kepada para dukun. Kalaupun betul ramalannya, makin yakin kita mengatakan dia dukun. Tapi hanya itu saja yang benar. Berarti ramalan yang 99-nya itu pendusta. Masalahnya dukun itu yang 99 dusta, yang satu benar, yang benarnya itu yang dijual. Makanya laris. Yang dustanya itu yang disembunyikan. Beda kalau ustaz. Ustaz ini hari-hari dia berdakwah, sekali dia dusta, yang dustanya itu yang dimasalahkan, kebaikannya hilang. Kan gitu ya kalau ustaz ya. Kalau dukun terbalik gitu. Jadi yang benarnya itu yang kemudian diseruakan, akhirnya seolah-olah dia pula yang paling benar. Lah di sini Allah mengatakan fasabiqati sabqa. Ketika malaikat menghabarkan tugas dari Allah, maka mereka saling bersegera menyampaikan ke langit pertama, kedua, ketiga. Itulah yang dimaksud as-sabiqati sabqa. Dan yang terakhir wal mudabbirati amra. Ini setelah as-sabiqati sabqa mendapatkan tugas-tugas dari Allah, maka fal mudabbirati amra. Mereka pun mulai mentadbir alam atas perintah Allah.
Yang satu menumbuhkan, yang satu menghujani, yang satu menghancurkan, yang satu membangun, dan begitu seterusnya. Itulah tugas para malaikat yang Allah tugaskan. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.